Nadia, ini pertanyaannya sangat provokatif sekali ini kelihatannya ya. Provokatif dalam tanda kutip yang bagus ya. Oke, jadi yang pertama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa persoalan praktek-praktek perbankan syariah hari ini sebenarnya bukan hal yang baru ya. Jauh sebelumnya pada masa-masa awal kemunculan Islam di Arabia, konsep-konsep keislaman, akad-akad itu memang sudah diterapkan. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan apakah akad-akad yang ada di bank syariah hari ini dan diterapkan oleh perbankan syariah hari ini benar-benar murni syariah atau sebuah imitasi. Nah, saya ingin menjawab secara tegas. Kita berikan ruang, kepercayaan, trust kepada para sepuh kita, para senior-senior kita yang duduk di Dewan Syariah Nasional, yang duduk di Majelis Ulama Indonesia, terutama sekali mereka yang bergulat dengan persoalan-persoalan perbankan hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa indikator kesyariahan, akad-akad di bank syariah itu tentu diramu oleh para ulama-ulama kita yang memang memiliki ilmu muktabarah di sana dalam bidang seperti itu. Sehingga bagi saya tidak ada kekhawatiran. Mungkin yang menjadi persoalan hari ini masih terjadi gap antara bank syariah, antara prinsip-prinsip syariah dengan misalnya praktek. Ya, kita perlu pahami bahwa ini ada sindrom psikologis. Ketika umat Islam itu berada dalam apa istilahnya orientalis barat, Said itu dia katakan bahwa ketika umat Islam itu berada dalam kondisi at low ebb, berada dalam kondisi psikologis yang rendah, baik secara ekonomi, secara kultural, secara sosial. Itu kenapa? Karena selama 350 tahun itu dijajah oleh imperialisme barat, ya, maka sebagian besar itu terjadi washing brain, pencucian otak, agar mereka itu bisa melihat bahwa model-model gaya barat itu adalah menjadi role model bagi umat Islam. Padahal Masya Allah kita sudah punya konsep sendiri yang berbasiskan pada prinsip-prinsip yang diramu dari dua sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quran dan hadits Nabi SAW. Nah, inilah yang dicoba direpresentasikan oleh para ulama kita, para sepuh kita, para senior kita yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Memang saya harus menyatakan secara tegas bahwa untuk menghilangkan efek dari brainwashing tadi tidak mudah kita melihat itu. Kita memerlukan perangkat, perjuangan yang panjang untuk mengislamisasikan praktek-praktek ekonomi, praktek-praktek bisnis itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nah, persoalan hari ini di samping persoalan perangkat itu kita juga dalam waktu yang boleh dikata ketika imperialisme ekonomi berbasis konvensional itu sudah sangat kuat sekali, dan untuk lepas dari jeratan itu perlu waktu yang panjang. Nah, inilah kehadiran bank-bank syariah sebenarnya sebagai representasi dari perjuangan umat untuk mengembalikan mereka kepada akad-akad bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Saya percaya itu bukan imitasi. Bukan imitasi. Kalau tadi dalam proses inovasi, produktivitas dan pengembangan produk seperti yang dikatakan Pak Dr. Mahbud tadi, imitasi itu boleh kita lakukan, tidak jadi soal, karena memang di sana ada prinsip dasar di dalam usul fikih itu bahwa al-aslu fil asya ibahatun illa madalla dalilu tahrimiha. Segala sesuatu itu boleh, termasuk imitasi bagaimana inovasi pengembangan produk-produk bank syariah hari ini. Produktivitas, kreativitas, sumber daya manusianya boleh imitasi sepanjang itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini yang kedua yang ingin saya katakan. Yang ketiga, saya 2 hari yang lalu baru saja berdiskusi dengan teman-teman saya dari notaris yang mengurus tentang akta-akta notaris dalam rangka akad pada saat akad antara bank dengan nasabah. Ini juga masih menyisakan banyak masalah gitu kan. Masih banyak menyisakan masalah karena memang
Notaris yang dipakai pada umumnya adalah mereka-mereka yang konvensional. Ini persoalan kita karena kita masih sangat terbatas dengan notaris-notaris yang paham syariah, yang bisa mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah di dalam praktek keseharian mereka, termasuk dalam membuat akad notaris itu, akta notaris itu. Ini adalah satu evolusi dalam rangka menuju kesempurnaan. Yang terakhir saya ingin katakan, filosofinya ibaratkan satu cangkir kopi hitam yang begitu kental. Maka kopi hitam itu untuk bisa bergeser, kita perlu menuangkan air jernih, air yang jernih ke dalam kopi hitam itu, supaya yang hitam itu tumpah keluar. Kemudian warnanya bergeser menjadi kekuning-kuningan. Lama-lama dia bisa menjadi warna yang bening dan bersih sekali. Inilah sesungguhnya filosofi kita, perjuangan kita, jihad kita di dalam menghidupkan ekonomi syariah hari ini. Memang dari sisi price misalnya, bank-bank syariah masih terlalu tinggi dibandingkan bank-bank konvensional. Itu kenapa? Ya karena memang mereka mencari penghidupan untuk karyawan dan sebagainya dari sana. Nah ini perlu dipahami secara aspek kemanusiaan, secara ekonomi. Jadi ini bagian dari perjuangan mereka untuk mewujudkan apa yang disebut dengan maqasid asy-syariah, tujuan-tujuan syariah, bagaimana secara ekonomi aplikasi nilai-nilai agama itu bisa mempertegas batasan antara yang halal dengan yang haram, sehingga yang halal itulah yang menjadi acuan bagi saudara-saudara kita. Kita tetap terus support bagi para praktisi perbankan syariah hari ini dengan segala kelemahannya, dengan segala kendalanya. Kita menjadi patut bersedih hati. Seharusnya sebagai populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya menjadi kiblat bagi negara-negara yang ada di dunia dalam segala sektor ekonomi syariah hari ini. Tapi tadi baru 7%. Ini kan menjadi masalah yang sangat parah sekali. Ini yang perlu mendapatkan dukungan dari kita semua, rasa memiliki kita semua, sense of jihad kita semua untuk mendorong pergerakan ekonomi syariah tadi itu. Nah, itu ya Mbak Nadia, tidak usah khawatir tentang akad-akad di sana. Berilah kepercayaan kepada para ulama kita, ikuti apa yang dikatakan oleh mereka. Insya Allah al-ulama warasatul anbiya itu kan, ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Insya Allah mabruk ya, saya kira.